Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang metode analisis dan definisi operasional. Next slide. Adapun anggota kelompok 10 yang terdiri dari saya sendiri, Sukmawati Muhtar, dan Syeka Putri. Nah, topik ini penting dibahas karena metode analisis dan definisi operasional memiliki peran penting dalam berbagai bidang penelitian dan praktek profesional. Metode analisis digunakan untuk mengolah serta menginterpretasikan data guna memperoleh kesimpulan yang valid dan dapat diandalkan. Sementara itu, definisi operasional berfungsi untuk menjelaskan konsep atau variabel secara konkret agar dapat diukur dan diuji dengan jelas. Nah, dalam bisnis, metode analisis membantu dalam pengambilan keputusan strategis, sedangkan definisi operasional digunakan untuk menetapkan indikator kinerja. Nah, di bidang sains dan teknologi, keduanya digunakan untuk memahami fenomena secara objektif. Nah, dalam kebijakan publik, metode analisis mendukung evaluasi program dan definisi operasional memastikan standar yang terukur. Nah, dengan demikian, kedua konsep ini sangat penting untuk menghasilkan hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui presentasi kali ini, kami kelompok 10 ingin berbagi pengetahuan dan diskusi mengenai metode analisis dan definisi operasional, dengan harapan dapat menambah wawasan kita semua. Baiklah, mari kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu next slide, yaitu pengertian metode analisis. Kepada Syeka Putri, saya persilahkan. Nah, baik, terima kasih. Saya di sini akan memaparkan tentang pengertian metode analisis. Nah, metode analisis adalah teknik atau pendekatan yang digunakan untuk mengolah, menginterpretasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan dalam suatu penelitian. Metode ini digunakan untuk memahami hubungan antara variabel, menguji hipotesis, serta menghasilkan temuan yang valid dan reliable. Nah, adapun jenis-jenis metode analisis yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Yang pertama itu analisis kuantitatif. Ini terbagi menjadi 5. Yang pertama analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan data dalam bentuk tabel, diagram, rata-rata, dan standar defisiensi. Nah, yang kedua, data analisis inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan berdasarkan sampel yang dapat digeneralisasikan ke populasi. Yang ketiga, analisis regulasi dan korelasi. Analisis regresi adalah mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan korelasi mengukur hubungan antara dua variabel. Nah, yang keempat, analisis varians digunakan untuk membandingkan rata-rata lebih dari dua kelompok sampel. Yang kelima, structural equation modeling digunakan untuk menganalisis hubungan koleks antara variabel latent. Nah, yang kedua yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini terbagi juga menjadi 5. Yang pertama, analisis tematik. Mengidentifikasi tema atau pola dalam data kuantitatif. Yang kedua, analisis naratif. Mengkaji bagaimana individu mencerminkan pengalaman mereka dalam bentuk cerita. Yang ketiga, analisis fenomenologi. Memahami bagaimana subjektif individu terhadap suatu fenomena. Yang keempat, analisis grounded theory. Menggambarkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan dari lapangan. Yang kelima, analisis studi kasus, yang menganalisis suatu kasus tertentu secara mendalam. Nah, pemilihan metode analisis yang tepat itu, metode analisis dalam penelitian itu merupakan teknik yang digunakan untuk mengelola dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan yang valid dan reliable. Pemilihan metode analisis yang tepat sangat bergantung pada jenis data,
tujuan penelitian, serta metode pengumpulan data yang digunakan. Nah, adapun faktor-faktor dalam penelitian metode analisis, yang pertama itu jenis data. Jenis data itu terbagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, yang kedua, tujuan penelitian. Jika tujuan penelitian adalah menguji hipotesis, maka metode statistik inferensial digunakan. Dan jika tujuan penelitian adalah eksploratif atau deskriptif, metode kualitatif lebih sesuai. Yang ketiga, jumlah dan karakteristik sampel. Jika sampel besar dengan distribusi normal cocok untuk diuji statistik parametrik, sedangkan sampel kecil atau tidak terdistribusi normal lebih cocok dengan uji statistik non-parametrik atau analisis kualitatif. Yang keempat, variabel yang diteliti. Jika ada hubungan antara dua atau lebih variabel, metode analisis korelasi atau regresi bisa digunakan. Jika penelitian membandingkan kelompok, uji beda seperti tes atau ANOVA dapat diterapkan. Nah, adapun pengertian definisi operasional. Definisi operasional adalah cara konkret untuk mengukur atau mendefinisikan suatu konsep dalam penelitian agar dapat diuji dan dianalisis secara sistematis. Definisi ini menjelaskan bagaimana variabel diukur atau diamati dalam suatu penelitian. Sekian dari materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Syeka Putri. Materi selanjutnya yaitu terkait penerapan definisi operasional yang akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu dalam penelitian kuantitatif, definisi operasional digunakan untuk memastikan bahwa variabel dapat diukur dengan alat atau instrumen yang tepat. Sementara dalam penelitian kualitatif, definisi operasional membantu peneliti dalam menggambarkan fenomena secara lebih jelas. Adapun langkah-langkah dalam penerapan definisi operasional yaitu yang pertama, identifikasi variabel penelitian. Langkah pertama dalam penerapan definisi operasional adalah mengidentifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian. Nah, variabel ini dapat berupa variabel bebas atau independen, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain. Yang kedua, variabel terikat atau dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Yang ketiga, variabel kontrol, yaitu variabel yang dijaga agar tidak berubah selama penelitian. Yang kedua yaitu menentukan indikator variabel. Indikator variabel adalah aspek yang akan diukur dalam penelitian. Nah, setiap variabel dapat memiliki beberapa indikator yang mendukung pengukurannya. Yang ketiga yaitu menentukan skala pengukuran. Nah, terdapat beberapa jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, skala nominal. Nah, data dikategorikan tanpa urutan tertentu, misalnya jenis kelamin, yaitu laki-laki atau perempuan. Yang kedua, skala ordinal, yaitu data dikategorikan dengan urutan tertentu tanpa jarak yang sama. Misalnya tingkat kepuasan yaitu sangat puas, puas, cukup puas, dan tidak puas. Yang ketiga yaitu skala interval, yaitu data memiliki urutan dan jarak yang sama tetapi tanpa titik nol absolut, misalnya suhu dalam Celcius. Yang keempat, skala rasio, yaitu data memiliki urutan, jarak yang sama, dan titik nol absolut, misalnya pendapatan dalam rupiah. Langkah yang keempat yaitu menentukan instrumen pengukuran. Nah, instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel harus valid dan reliable. Nah, beberapa metode pengukuran yang umum digunakan yaitu antara lain yang pertama kuesioner, yaitu menggunakan pertanyaan tertulis yang diisi oleh responden. Yang kedua observasi, yaitu mengamati langsung fenomena yang terjadi. Yang ketiga wawancara, bertanya secara langsung kepada responden. Dan yang keempat dokumentasi, menggunakan data yang sudah tersedia. Langkah yang kelima yaitu contoh penerapan definisi operasional dalam penelitian. Yaitu yang pertama variabel yang pertama yaitu gaya kepemimpinan. Dengan definisi operasionalnya, cara seorang pemimpin mengarahkan dan
memotivasi karyawan dengan indikator pengambilan keputusan, komunikasi, dan motivasi karyawan dengan skala ordinal. Yang variabel kedua yaitu produktivitas kerja. Dengan definisi operasionalnya yaitu tingkat efektivitas karyawan dalam menyelesaikan tugasnya dengan indikator jumlah tugas yang diselesaikan dan kualitas hasil kerja dengan skala rasio. Nah, langkah yang keenam atau langkah terakhir yaitu penerapan definisi operasional dalam penelitian. Nah, penerapan definisi operasional memiliki beberapa manfaat utama, yang diantaranya yaitu memastikan kejelasan konsep, yang dimana membantu peneliti dan pembaca memahami bagaimana variabel didefinisikan dan diukur. Yang kedua, meningkatkan validitas penelitian, yaitu memastikan bahwa variabel yang diukur sesuai dengan konsep teoritisnya. Yang ketiga, memudahkan replikasi penelitian, yaitu penelitian dapat diulang oleh orang lain dengan hasil yang serupa. Yang keempat, memastikan konsistensi data, yaitu data yang dikumpulkan lebih terstruktur dan dapat dibandingkan. Next slide. Nah, materi selanjutnya yaitu hubungan antara metode analisis dan definisi operasional. Nah, definisi operasional dan metode analisis memiliki hubungan yang saling mempengaruhi dalam penelitian. Seperti yang dijelaskan dalam poin-poin berikut, yang pertama, definisi operasional menentukan jenis data yang diperoleh. Nah, definisi operasional variabel akan menentukan jenis data yang dikumpulkan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi metode analisis yang digunakan. Sebagai contoh yaitu jika variabel yang diteliti adalah kepuasan pelanggan dan didefinisikan operasionalnya sebagai skala Likert yaitu 1-5, maka metode analisis yang tepat bisa berupa analisis deskriptif atau uji statistik, parametrik atau non-parametrik. Yang kedua yaitu definisi operasional menentukan validitas dan reliabilitas data. Jika definisi operasional tidak dirumuskan dengan jelas, maka data yang dikumpulkan bisa menjadi bias atau tidak reliable yang akan mempengaruhi hasil analisis. Misalnya, jika variabel kinerja karyawan didefinisikan secara operasional hanya berdasarkan jumlah tugas yang diselesaikan tanpa mempertimbangkan kualitas hasil kerja, maka analisis akan memberikan gambaran yang tidak lengkap. Nah, solusi yang diberikan yaitu gunakan definisi operasional yang jelas dengan indikator yang sesuai, dan lakukan uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar mengukur variabel yang dimaksud. Yang ketiga yaitu pemilihan metode analisis berdasarkan skala pengukuran. Nah, setiap skala pengukuran dalam definisi operasional akan menentukan teknik analisis yang tepat. Sebagai contoh, jika penelitian ingin mengetahui hubungan antara pengalaman kerja dengan kinerja karyawan, maka kedua variabel berskala rasio. Metode analisis yang dapat digunakan adalah korelasi Pearson atau regresi linear. Yang keempat yaitu definisi operasional berpengaruh pada interpretasi hasil analisis. Jika definisi operasional tidak ditentukan dengan baik, hasil analisis bisa saja salah diinterpretasikan. Nah, adapun contoh kesalahannya yaitu yang pertama, jika kepuasan pelanggan didefinisikan hanya berdasarkan harga produk, maka hasil analisis bisa salah karena kepuasan pelanggan juga dipengaruhi oleh kualitas layanan dan kenyamanan berbelanja. Contoh yang kedua yaitu jika kesejahteraan karyawan hanya diukur dari gaji bulanan, maka aspek lain seperti tunjangan dan lingkungan kerja tidak terhitung dalam hasil analisis. Nah, solusinya yaitu gunakan definisi operasional yang komprehensif dengan berbagai indikator dan gunakan teknik analisis yang sesuai untuk menguji hubungan antar variabel yang lebih akurat. Nah, next slide. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami terkait metode analisis dan definisi operasional. Nah, adapun kesimpulan dari materi yang kami paparkan yaitu metode analisis dan definisi operasional merupakan dua aspek penting dalam penelitian yang saling berkaitan. Metode analisis berperan dalam mengolah dan menginterpretasikan data agar dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan reliable. Nah, sementara definisi operasional berfungsi untuk mendefinisikan variabel penelitian secara konkret agar dapat diukur dengan jelas.
Pemilihan metode analisis yang tepat harus didasarkan pada jenis data dan skala pengukuran yang telah ditentukan dalam definisi operasional. Nah, jika definisi operasional tidak ditetapkan dengan baik, maka data yang dikumpulkan bisa tidak akurat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi hasil analisis. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara metode analisis dan definisi operasional sangat penting untuk meningkatkan kualitas penelitian. Next slide. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami berharap apa yang disampaikan oleh kelompok kami dapat bermanfaat dan memberikan pemahaman baru. Sampai jumpa di presentasi atau kesempatan belajar berikutnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.